Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3 semua. Sebelum kita melangkah ke materi, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada video pembelajaran kali ini, kalian akan belajar bersama Ibu Friska Dan Ibu Septi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Coba Ibu mau tahu siapa yang pagi ini sudah sarapan dan tidurnya nyenyak semalam? Wah, luar biasa. Berarti semuanya sudah punya energi penuh untuk belajar hari ini. Yuk, sebelum mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Luar biasa, semuanya hadir dan bersemangat. Anak-anak, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya deh, siapa di sini yang kalau pulang sekolah suka langsung cerita ke ibunya di rumah? Misalnya cerita tentang kejadian lucu di kelas atau pengalaman seru waktu main bersama teman. Nah, tahu tidak, kegiatan kalian menceritakan peristiwa secara runtut dari awal sampai akhir itu sebenarnya sama saja kalian sedang membuat cerita teks narasi loh. Tapi bagaimana ya caranya supaya cerita yang kita sampaikan itu bisa menarik dan mudah dipahami oleh orang lain? Yuk kita cari tahu jawabannya bersama-sama lewat materi kali ini. Tapi sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini ada 3. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menggunakan kaidah kebahasaan serta tanda baca dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat satu paragraf teks narasi sederhana secara berkelompok dengan tepat. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada pengertian. Teks narasi adalah jenis teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara berurutan berdasarkan kronologi waktu sehingga membentuk sebuah cerita yang mudah dipahami oleh pembaca. Dalam tujuan teks narasi ada 4 poin penting yang perlu kita ketahui. Pertama, teks narasi berfungsi untuk menghibur pembaca melalui jalan ceritanya. Kedua, untuk menyampaikan pengalaman tertentu kepada orang lain. Ketiga, memberikan pesan moral atau amanat kebaikan yang bisa kita teladani. Dan yang keempat, mengajak pembaca seolah-olah ikut merasakan dan mengalami sendiri peristiwa di dalam cerita tersebut. Sebuah cerita dapat dikelompokkan sebagai teks narasi jika memenuhi ciri-ciri berikut ini. Pertama, menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Kedua, memiliki tokoh cerita beserta watak atau sifatnya. Ketiga, terdapat alur atau urutan peristiwa yang jelas, mulai dari awal, tengah, hingga akhir cerita. Keempat, memiliki latar yang jelas, baik itu latar tempat, waktu, maupun suasananya. Kelima, menggunakan kata keterangan waktu untuk memperjelas cerita. Keenam, terdapat masalah atau konflik yang dialami oleh tokoh. Ketujuh, memiliki penyelesaian masalah dari konflik tersebut. Dan kedelapan, mengandung amanat atau pesan kebaikan di dalamnya. Agar sebuah cerita dapat tersusun dengan runtut, umumnya terdapat 4 struktur utama di dalamnya. Pertama, orientasi atau pengenalan, yaitu bagian awal cerita untuk mengenalkan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya peristiwa. Kedua, komplikasi atau masalah, yaitu bagian seru ketika tokoh utama mulai menghadapi masalah hingga mencapai puncaknya. Ketiga, resolusi atau solusi, yaitu bagian ketika masalah mulai mereda dan tokoh berhasil menemukan jalan keluar. Keempat,
koda atau pesan moral, yaitu bagian akhir berupa nasihat atau pelajaran baik yang boleh ada ataupun tidak. Nah, di dalam sebuah teks narasi juga ada 6 unsur pembangun cerita yang wajib kita pelajari loh. Yuk kita simak satu persatu. Pertama, tema atau ide pokok, yaitu gagasan atau ide utama yang menjadi dasar seluruh isi cerita. Kedua, tokoh atau pelaku, yaitu orang, hewan, atau karakter yang ikut bermain di dalam cerita. Yang ketiga, penokohan atau watak, yaitu sifat atau karakter yang dimiliki oleh masing-masing tokoh, misalnya baik atau jahat. Yang keempat, latar atau kondisi, yaitu tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa di dalam cerita. Kelima, alur atau jalan cerita, yaitu rangkaian atau urutan jalan cerita dari awal sampai akhir. Dan yang keenam, pesan atau amanat, yaitu nasihat atau pesan kebaikan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita. Contoh teks narasi. Teks narasi terdiri dari 2 jenis, yaitu fiksi dan non-fiksi. Yang fiksi terdiri dari yang pertama, dongeng, yang kedua cerita pendek, yang ketiga novel, yang keempat cerita rakyat atau legenda, yang kelima petualangan animasi. Non-fiksi terdiri dari yang pertama ada sejarah, yang kedua pengalaman pribadi, yang ketiga berita, keempat biografi, dan yang terakhir kisah nyata inspiratif. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks narasi. Yang pertama ada konjungsi penanda urutan waktu, menggunakan kata sambung yang menunjukkan kapan peristiwa terjadi agar cerita runtut, seperti kemudian, setelah itu, selanjutnya, pada akhirnya, dan keesokan harinya. Yang kedua, keterangan tempat, waktu, dan suasana, menjelaskan latar terjadinya cerita untuk membangun imajinasi pembaca, contohnya di sebuah desa, pada suatu malam, dan dengan suasana mencekam. Yang ketiga, kata sifat, digunakan untuk mendeskripsikan sifat, tokoh, tempat, atau suasana. Misalnya, cantik, dingin, angkuh, atau ramai. Yang keempat, kalimat langsung. Suara atau obrolan tokoh digunakan agar ceritanya terasa hidup, seperti film. Tokoh-tokoh di dalam cerita harus saling mengobrol. Ciri khas kalimat ini adalah menggunakan tanda petik 2. Materi selanjutnya, penggunaan tanda baca pada teks narasi. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat, pernyataan, atau berita dalam narasi. Tanda ini menandakan pembaca harus berhenti sejenak. Berfungsi untuk menutup kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Contohnya, hari ini Benny pergi ke rumah nenek. Titik. Yang kedua, tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memberikan jeda sebentar di tengah kalimat atau untuk memisahkan daftar benda atau nama yang disebutkan. Contohnya, Roni ingin bermain bola, tetapi hari sudah hujan. Yang ketiga, ada tanda tanya. Tanda tanya digunakan di akhir kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu dalam jalannya cerita. Biasanya muncul dalam percakapan tokoh, berfungsi untuk mengakhiri kalimat yang membutuhkan jawaban. Contohnya, di mana kamu menemukan dompet ini, Tono? Tanda tanya. Tanya ayah. Yang keempat, tanda seru. Tanda seru digunakan untuk mengakhiri kalimat perintah, ajakan, atau ungkapan emosi yang kuat, seperti rasa sedih, gembira, atau terkejut. Berfungsi untuk menegaskan perintah, larangan, atau emosi. Contoh, tolong ambilkan buku itu, Sinta. Tanda tanya, perintah ibu.
Untuk menambah pemahaman anak-anak, di sini Ibu sudah siapkan kuis yang berisi contoh teks narasi sederhana. Nah, nanti kalian baca dan pahami dari isi teks narasi tersebut, kemudian jawab pertanyaan yang sudah Ibu sediakan dan tulis di buku tulis kalian masing-masing ya. Wah, tidak terasa hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Yuk, kita ingat kembali kesimpulan pembelajaran hari ini. Pertama, teks narasi adalah teks yang ditulis berurutan sesuai waktu kejadian untuk menghibur dan memberikan pesan yang baik. Kedua, unsur dan struktur cerita yang bagus itu harus mempunyai tokoh, sifat, latar, dan masalah yang diselesaikan secara runtut dari awal sampai akhir dengan benar. Yang ketiga, tanda baca. Jadi, kita jangan lupa gunakan kalimat dan tanda baca yang benar, seperti tanda titik, tanda koma, supaya cerita kita lebih hidup dan seru saat dibaca. Wah, hebat! Kalian sudah menyelesaikan kuis hari ini dengan sangat baik. Terima kasih atas perhatian dan kerja kerasnya anak-anak hebat semuanya. Saya Ibu Friska Dan saya Ibu Septi. Kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.